Shalom juga untuk saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah ini secara online, dan saya mengundang saudara-saudaraku yang selama ini mungkin masih mengikuti ibadah secara online untuk minggu-minggu ke depan bisa mengikuti secara onsite. Sudah aman ya. Jadi tidak perlu khawatir dan takut ya. Puji Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan adalah hidup berfokus kekekalan. Ya. Hidup berfokus kekekalan. Satu tema yang tentunya ini juga menjadi satu pergumulan kita. Karena kalau kita melihat tanda-tanda zaman, saya yakin percaya waktu Tuhan tidak lama lagi. Amin. Untuk itu, sangat perlu kita memfokuskan diri pada hal yang paling penting dalam hidup ini. Dan hari ini, firman Tuhan akan membawa kita bagaimana kita berfokus pada kekekalan. Kalau saya tanya satu persatu tujuan kita menjadi orang Kristen, saya ingin tanya saja salah satu saja ya. Di sini Bapak Cengti. Tujuan menjadi orang Kristen itu sebetulnya untuk apa? Keselamatan. Yes. Keselamatan yang dari Tuhan itu sudah tersedia. Persoalannya adalah bagaimana kita menyikapinya, menanggapinya. Jadi kalau jadi orang Kristen tidak punya tujuan untuk kita meraih keselamatan, yang pada akhirnya kita masuk di dalam kekekalan, untuk apa? Betul? Yang gak usah jadi orang Kristen aja. Tetapi tujuan utama kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kita bisa masuk di dalam kekekalan bersama Tuhan kita. Amin. Hanya saja memang bukan perkara yang mudah untuk masuk di dalam kekekalan. Kita harus mengikuti rambu-rambu yang Allah buat. Ya, kalau saudara pergi berkunjung ke negara umpama Amerika atau Eropa, dan ketika saudara membawa kendaraan mobil, saudara ada di posisi sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan. Kita harus mengikuti aturan di sana, betul? Kalau kita paksakan mengikuti aturan yang ada di kita, ya tabrakan. Demikian juga ketika kita mempunyai tujuan untuk masuk dalam kekekalan, di mana di sana, di sorga, ada rambu-rambunya Allah yang harus kita ikuti. Oke. Ya. Ini mic-nya terlalu dekat, jadi gesek-gesek. Bagaimana kita bisa mengikuti rambu-rambunya Allah, itulah yang harus kita pikirkan. Makanya kita harus mempunyai fokus, arah tujuan yang jelas dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita mempersiapkan diri supaya kita layak masuk di dalam kekekalan. Amin. Kalau minggu yang lalu saudara mendengar firman Tuhan dengan tema apa? Diproses menjadi seperti Kristus.
Kemarin kita sudah belajar bagaimana kita diproses menjadi seperti Kristus. Ada 3 poin yang disampaikan, yaitu melawan apa? Kuasa dosa. Untuk menjadi seperti Kristus kita harus melawan kuasa dosa. Kemudian apa? Melakukan perintahnya. Dan ketiga, hidup di dalam Dia. Ini adalah proses menjadi seperti Kristus. Mengapa kita harus menjadi seperti Kristus? Karena kita ingin masuk di dalam tempatnya. Tempatnya siapa? Tempatnya Kristus ada. Kalau kita ingin ada di tempat di mana Kristus ada, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus sadar, kita harus memahami bagaimana manusia ketika jatuh di dalam dosa, gambar Allah di dalam diri manusia itu rusak. Ketika gambar diri manusia itu serupa dengan Kristus, manusia boleh hidup di Taman Eden. Tetapi ketika gambar Allah itu rusak di dalam diri manusia, karena manusia sudah melanggar perintah Tuhan, dia sudah tidak lagi serupa dengan Kristus. Kalau boleh saya katakan, manusia serupa dengan siapa? Dengan si Lucifer itu. Itulah keadaan manusia. Ketika manusia tidak lagi segambar dengan Allah, mereka harus dibuang dari Taman Eden. Bagaimana supaya manusia boleh lagi masuk dalam Taman Eden? Ya, kita harus berjuang menjadi seperti Kristus. Tidak ada harga tawar untuk hal ini. Karena Tuhan katakan jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Di luar sana boleh saja mereka mengklaim dengan apa yang mereka ajarkan, dengan apa yang mereka lakukan, mereka bisa masuk ke surga. Tetapi bagi kita orang percaya, hanya satu jalan keselamatan. Percaya Yesus. Dan itulah yang sedang kita tuju, yang sedang kita kerjakan sampai saat ini. Bagaimana kita bisa masuk di dalam kekekalan. Itulah sebabnya ada sesuatu yang harus kita fokuskan di dalam hidup ini. Betul kita ada dalam dunia ini. Betul kita hidup di dalam segala lika-likunya. Kita berhadapan dengan manusia yang mungkin tidak semua sudah percaya kepada Yesus. Bagaimana kita bisa bersikap? Bagaimana kita bisa hidup menghadapi mereka? Dan tentunya inilah sebagai orang-orang percaya yang kita harus kerjakan. Kita tetap hidup berfokus kepada Tuhan. Kemarin dalam Komsel ada hal yang menarik yang disampaikan oleh salah satu ibu. Dengan segala kepolosan, dengan segala kerendahan hatinya, dia katakan, saya sih kayaknya nggak kepengen jadi seperti Kristus lah. Susah ya. Susah ya. Tapi yang jelas, dia katakan, ketika saya menjadi orang percaya, ketika saya berusaha untuk melakukan firman Tuhan, itu di dalam hati saya ada satu perubahan. Salah satunya adalah kesabaran. Dan itu dia tidak sadari, dia dengar dari saudara-saudaranya, dari kerabatnya, kok kamu berubah ya? Kalau dulu kok sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung. Sekarang kayaknya kamu berubah ya, lebih sabar gitu. Enggak gampang marah. Inilah yang Tuhan mau.
Perubahan karakter di dalam hidup kita, itu yang Tuhan mau. Kalau tidak ada perubahan di dalam hidup kita, berarti pertobatan kita tidak dengan sungguh-sungguh. Jadi inilah yang perlu untuk kita renungkan setiap hari. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan supaya apa? Ada satu perubahan hidup di dalam hidup kita. Karena itu yang Tuhan mau. Menjadi serupa dengan Kristus. Betul kata ibu ini. Susah. Kalau dengan kekuatan sendiri. Tetapi inilah yang kita syukuri bahwa bagi kita, berbeda dengan di luar sana, mereka harus kerjakan dengan kekuatannya sendiri. Dan saya yakin tidak akan ada orang yang mampu kalau dia harus berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi kita bersyukur Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu keterbatasan kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, aku mengutus penolong bagimu. Yaitu siapa? Roh Kudus. Untuk turun memenuhi kita. Inilah yang harus betul-betul pemberian daripada Tuhan kita. Pribadi Roh Kudus yang diutus bersama kita. Jangan disia-siakan. Betul, kita tidak bisa melihat pribadi Roh Kudus. Tetapi kita bisa merasakan kehadirannya. Dan jangan sia-siakan kehadirannya. Dengan apa? Dengan menolak apa yang dia perintahkan. Bukankah di dalam setiap kita seringkali mendengar di dalam hati kita, jangan lakukan itu. Itu berdosa. Kita harus sadari bahwa itu adalah suara Roh Kudus yang sedang berbicara kepada kita. Apakah kita mau menurut suara itu? Atau kita malah berkeras, enggak, saya harus lakukan ini. Ya, jadi, mari, jangan sia-siakan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dengar suaranya. Dengar apa yang dia perintahkan. Dengar tuntunannya. Semakin kita mendengar, semakin kita bisa peka akan mendengar suara Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap terus berfokus kepada Tuhan? Ya. Kalau Paulus, ya, kita belajar dari Paulus bahwa menjalani hidup yang sementara ini, kita harus memfokuskan diri pada apa yang ada di dalam kekekalan. Ya. Jadi Rasul Paulus sendiri dia belajar, ya, untuk menjalani hidup yang sementara ini. Ya, kita hidup di dunia ini sementara, bukan untuk selamanya. Ada waktu di mana kita selesai hidup di dunia ini, kita berpindah di tempat lain. Dan Rasul Paulus, dia memahami betul bahwa hidupnya hanya sementara. Oleh sebab itu, dia tidak boleh terus berfokus kepada yang sementara, yaitu hal-hal duniawi. Dia harus tetap berfokus kepada yang kekal. Di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 2, di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 2
Dikatakan begini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat, cari perkara yang di atas. Dan ketika temukan, maka pikirkanlah. Ya. Pikirkanlah. Apa sih perkara-perkara di atas? Yaitu perkara-perkara yang rohani. Bukan perkara-perkara yang jasmani. Perkara-perkara yang rohani. Itu harus kita cari, kita temukan, kemudian kita pikirkan bagaimana perkara-perkara di atas itu akan menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang mengalami perubahan. Ini yang Tuhan mau. Berfokus pada kekekalan. Memang bukan perkara yang mudah saya katakan. Berfokus pada kekekalan, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, maka ada satu tanggung jawab dalam diri kita. Ketika kita diselamatkan, Tuhan katakan, biarlah engkau berubah di dalam hidupmu. Sehingga perubahan hidupmu akan menjadi saksi, kesaksian bagi orang-orang di sekitarmu. Jadi kehidupan orang Kristen, kehidupan yang dinamis, kehidupan yang terus bergerak, tidak stuck berhenti. Berhenti ketika kita ada di dalam kekekalan. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap berfokus kepada kekekalan? Kita membaca pada 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Dikatakan begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, tadi saya katakan tidak mudah untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berubah menjadi seperti Kristus. Ada perjuangan. Dan Rasul Paulus juga menyadari akan hal ini. Dikatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Ya, jadi ada penderitaan. Tetapi Rasul Paulus katakan sebetulnya penderitaan yang kita alami ringan. Ya. Karena firman Allah katakan tidak melebihi, sesungguhnya tidak melebihi kekuatan kita. Jadi Rasul Paulus katakan penderitaan kita itu ringan. Kalau ada orang yang merasa penderitaannya berat, itu karena sudah menyerah duluan. Ya. Belum apa-apa sudah, aduh Tuhan kok berat banget gitu. Tetapi sesungguhnya kalau dijalani, kita mampu. Ya. Buktinya 3 tahun kita menghadapi COVID, kita masih bisa tetap eksis walaupun ada yang terseok-seok. Tapi kita bersyukur kita masih bisa tetap bertahan sampai hari ini. Artinya
penderitaan yang kita hadapi atau yang kita alami, mari jalani dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan akan memampukan kita. Amin. Jadi penderitaan ringan yang kita alami saat ini, ya, itu sesungguhnya akan mengerjakan bagi kami, kata Rasul Paulus, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dan inilah yang harus menjadi satu pengharapan kita, supaya kita bisa tetap berfokus kepada kekekalan, berfokus kepada sorga, yaitu karena kita tahu di balik setiap penderitaan yang kita alami, sesungguhnya ada kemuliaan kekal yang akan kita terima, yaitu masuk dalam kekekalan bersama Allah. Inilah yang harus memotivasi kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita tidak kalah oleh penderitaan. Tentunya dalam hal ini penderitaan itu adalah penderitaan karena kita mengikut Tuhan, ya. Bukan penderitaan karena kita nipu lalu masuk sel, kita menderita. Bukan itu. Tapi menderita karena nama Tuhan. Next. Penderitaan dan persoalan hidup menjadi hal yang kerap kali menjatuhkan iman percaya. Bukan tidak mungkin akhirnya iman gugur karena derasnya persoalan yang dihadapi. Mudah-mudahan tidak banyak orang-orang Kristen karena menghadapi intimidasi, menghadapi perlakuan yang tidak adil, imannya menjadi gugur. Ya. Ada beberapa daerah untuk beribadah saja mereka susah, harus pergi ke daerah lain. Untuk mendirikan gedung gereja dipersulit, dihalangi. Mereka harus pergi ke daerah lain. Ini adalah satu apa? Perlakuan yang tidak adil. Bahkan ada ibadah-ibadah yang sedang berlangsung dibubarkan. Ada intimidasi. Ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, ada perlakuan yang tidak adil di tengah-tengah masyarakat kita. Akankah kita tetap kuat ketika menghadapi kondisi-kondisi seperti itu? Next. Namun firman Tuhan mengajarkan agar kita lebih memfokuskan diri pada kemuliaan yang disediakan Tuhan untuk menggantikan setiap pergumulan yang kita hadapi itu. Penderitaan sementara sekarang akan digantikan kemuliaan kekal pada masa mendatang. Ya. Inilah yang menjadi satu penghiburan bagi kita. Dan menjadi satu pengharapan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Terutama ya, yang sangat dirasakan adalah kalau mereka pegawai negeri. Itu mereka sangat merasakan bagaimana perlakuan yang tidak adil. Mereka terintimidasi. Bahkan untuk anak-anak kita, sekolah-sekolah negeri, untuk saat ini, ada beberapa sekolah yang memperlakukan tidak adil. Mereka melakukan intimidasi kepada anak-anak kita. Oleh sebab itu sebagai orang tua, tetap berikan kekuatan kepada mereka yang anak-anaknya bersekolah di negeri. Kalau yang di swasta, kalau yang di BPK, ya tidak ada masalah mungkin ya. Dan inilah yang harus dihadapi oleh kita sebagai orang percaya, sebagai minoritas di tengah-tengah mayoritas yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi itu semua tidak membuat kita menjadi lemah.
tidak membuat kita menjadi putus asa. Karena kita tahu kemuliaan kekal yang Allah sediakan bagi kita itu jauh lebih apa? Lebih besar dari apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Oleh sebab itu, jangan menjadi lemah, bahkan jangan menjadi undur hanya karena penderitaan yang kita alami ketika kita mempertahankan iman kita. Di dunia usaha, saya melihat sampai ada orang bilang begini, kalau kita nggak ngikut ngaco, kita nggak kebagian rezeki gitu. Sebegitunya keadaan yang dihadapi orang-orang percaya. Tetapi kembali saya katakan, jangan takut. Bagi Tuhan, itu sedang menguji kita. Sebagaimana Tuhan menguji Israel. Itulah yang harus kita jalani. Puji Tuhan. Poin kedua, bagaimana supaya kita tetap bisa berfokus pada kekekalan. Selain kita memandang bahwa di depan kemuliaan Allah, yaitu memandang dengan mata iman. Ayat ke-18 dari 2 Korintus 4 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, berbicara tentang kekekalan, berbicara tentang sorga, itu bukan perkara yang kelihatan. Itu adalah perkara yang tidak kelihatan. Tetapi dengan kita memandang dengan mata iman, di sana kita bisa melihat bahwasanya jauh non di sana ada tempat yang sedang Allah sediakan. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul ayat 7, pasal 7 ayat 55. Di sini dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bagaimana Stefanus memandang dengan mata iman? Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, melihat kemuliaan Allah. Inilah memandang dengan mata iman. Ketika kita memandang dengan mata iman, bagaimana non jauh di sana Allah yang maha mulia, Dia sementara memandang kita, Dia sementara memperhatikan kita. Oleh sebab itu, tetaplah berfokus kepada kekekalan. Next. Kekekalan adalah sesuatu yang tidak kasat mata, tidak terlihat oleh mata jasmani. Hal-hal rohani adalah sesuatu yang hanya akan terlihat oleh mata iman. Yang kelihatan sekarang di dunia ini adalah sesuatu yang sementara, hal yang tidak kelihatan. Ditekankan di dalam ayat ini sebagai hal yang kekal. Memandang dengan mata iman sekaligus mengajar kita untuk percaya pada apa yang dijanjikan Allah, juga pada tindakannya yang telah terbukti dalam memelihara hidup setiap orang percaya. Saudara ingat Bapak Abraham? Ketika Allah menjumpai sosok ini, karena Allah tahu bagaimana kualitas imannya, Allah menghampiri Abraham. Lalu dengan pembicaraan,
Allah memerintahkan Abraham, keluar dari negerimu. Keluar. Aku akan membawa engkau ke satu negeri, di mana negeri itu akan menjadi milik pusakamu bersama dengan anak cucumu. Kalau Abraham tidak melihat dengan mata iman, apakah Abraham akan bergerak? Apakah Abraham akan mengikuti perintah Tuhan? Saya yakin dia akan tetap tinggal. Kenapa? Karena dia sudah nyaman. Dia bukan orang yang miskin. Tetapi karena dia memandang dengan mata iman, berfokus kepada kekekalan, Abraham bergerak. Mungkin bagi logika pikiran kita, Allah tidak menunjukkan kemana dia akan pergi. Ini kan menjadi sesuatu yang memberatkan. Kalau kita umpama disuruh pergi sama seseorang, kamu pergi deh, nih saya kasih uang, pergi kemana? Gitu loh. Posisi, coba kita renungkan posisi Abraham, kalau kita pada posisi dia, kira-kira mikir berapa kali itu. Disuruh pergi, tapi nggak tahu kemana. Kalau secara manusia, secara pikiran manusia kan konyol. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Abraham memandang dengan mata iman. Bahwa dia sedang bertemu dengan Allah Sang Pencipta. Yang sanggup melakukan segala perkara. Inilah yang membuat Abraham dengan mata imannya, ya Tuhan, aku akan pergi. Dan inilah yang juga harus kita lakukan. Bagaimana untuk kita masuk di dalam kekekalan, Allah sudah memberikan banyak rambu-rambu yang kita bisa ikuti. Kalau kita dengan setia, dengan taat melakukan rambu-rambu itu, saya yakin percaya kita semua, saudara dan saya, saat ini sedang terus berjuang. Bagaimana kita mengikuti rambu-rambu yang Tuhan sudah buat, yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Bagaimana kita supaya kita jalani mengikuti setiap perintah-perintahnya. Maka tentunya hidup berfokus kepada kekekalan itu akan terus kita kuatkan. Karena kita tahu dengan mata iman bahwa Allah telah sediakan tempat bagi kita di dalam kerajaan surga. Amin. Next. Yang ketiga, mengalami jaminan Roh Kudus. Pada ayat 2 Korintus 5 ayat 5 dikatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Next. Memandang pada kemuliaan dan memandang dengan mata iman adalah hal yang sangat berat. Ya, tadi saya katakan. Ya. Jika dikerjakan dengan kekuatan manusia. Itulah sebabnya ada jaminan yang diberikan Allah melalui Roh Kudus. Segala sesuatu yang sudah dijanjikan Allah dan disediakan bagi kita akan kita terima karena jaminan yang pasti. Karena jaminan Roh Kudus kita memiliki ketabahan untuk menghadapi pergumulan. Kita tidak dibiarkan oleh Tuhan bekerja sendiri. Sama seperti halnya ketika bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, ketika mereka bertemu dengan bangsa-bangsa yang menghadang mereka.
Tuhan tidak membiarkan Israel bertempur sendiri. Allah lah yang berperang. Ya, Allah yang berperang. Bagaimana tadi malam saya sampaikan kepada anak-anak remaja ketika bangsa Israel bertemu dengan Amalek yang mencoba untuk menyerang mereka, maka dengan pimpinan Yosua bangsa Israel melawan Amalek, tetapi satu perkara yang dilakukan oleh Musa, dia naik ke atas bukit, kemudian Musa apa? Mengangkat tangannya, maka ketika Musa mengangkat tangannya, bangsa Israel mampu memukul mundur Amalek. Tetapi ketika Musa mulai letih karena tidak kuat terus mengangkat tangan, menurunkan tangannya, hal yang sebaliknya terjadi. Bangsa Israel dipukul mundur oleh Amalek. Dalam hal ini kita melihat, apakah Israel lebih kuat dibanding Amalek? Atau sebaliknya, apakah Amalek lebih kuat daripada Israel? Sesungguhnya mereka sama-sama saja. Tetapi yang berperan dalam hal itu, kemenangan itu adalah ketika Allah yang campur tangan. Dan sekarang, Allah tidak membiarkan kita untuk kita menjalani seluruh perintah-perintahnya dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Allah mengutus Roh Kudus-Nya untuk menjadi apa? Penolong dalam hidup kita. Tadi saya katakan, ketika kehadiran Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, kita bisa rasakan, apakah kita menyia-nyiakan kehadirannya? Inilah yang sangat bodoh kalau menurut saya, kalau kita menyia-nyiakan kehadiran Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari, Roh Kudus adalah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa mampu menjalani kehidupan kita, melakukan perintah-perintahnya, menanggalkan segala dosa dengan kekuatan Roh Kudus. Oleh sebab itu, pagi ini tetaplah berfokus kepada kekekalan, karena kita tahu ada kemuliaan Allah. Dengan memandang semua itu dengan mata iman, kita semakin kuat, semakin percaya bahwa ada tempat bagi kita di dalam kerajaan surga. Dan itu semua dijamin ketika kita bisa sungguh-sungguh memaksimalkan karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Untuk apa? Kita terus bergerak, kita terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Dan kita menjadi orang-orang yang terus selalu bergantung, berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Ada satu lagu